Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Durasi TV yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita panjatkan untayan kata syukur yang tiada terukur, yang kembali kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam terlimpah ruah kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini tidak terasa kita sudah memasuki di hari yang ke-19 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini ibadah puasa yang saat ini kita jalankan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin sampai di akhir Ramadan nanti, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Durasi TV yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh anak muda tapi usianya masih muda. Anak muda yang saat ini sedang karirnya Allah berikan kenikmatan dan sedang meniti karir ke depan. Siapa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini? Kita sapa saja yang bernama Nopal Ho. Assalamualaikum Nopal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Nopal? Alhamdulillah Masya sehat. Allah, tambah ganteng aja nih Nopal. Amin, alhamdulillah, insyaallah. Nopal, Iya Pak. kita ngobrol ringan aja nih Iya Pak. sambil menunggu datangnya berbuka puasa. Waduh, masih lama dong Pak. Padahal sekarang masih 10:30. Iya. Tapi nggak terasa Nopal. Iya Pak. Baik Nopal, nama kamu memang Nopal Ho. Iya Pak, betul. Itu ada nama lengkapnya nggak? Ada dong. Novalho itu nama panjang saya itu sebenarnya Gets Navarabani Nugroho. Ya. Nah, nama panggilan saya sebenarnya Noval. Tapi Ho-nya itu diambil dari sebutan saudara-saudara ke papa saya. Oh, ya, papa saya, begitu. papa saya tuh kalau dipanggil sama saudara-saudara itu Papa Ho, Papa Ho. Nah, akhirnya karena saya kan sebagai anaknya Papa Ho kan, jadi dipanggilnya juga Noval Ho. Oh. Makanya sampai sekarang pun jadinya Noval Ho gitu. Punya inisial. Iya, betul. Ciri Kalau khas Noval tuh Noval Ciri Ho. khasnya. Iya, Kalau Gias nggak naik. Iya, ya, benar. Tapi Nopal Ho. Ho. Iya. Nopal Ho, kali ada tambahnya Nopal Ho ganteng atau gitu? Kalau ditambahin Noval Ho ganteng kayaknya kepanjangan deh Pak. Soalnya gitu? nggak usah ditambahin ganteng, saya juga ada ganteng. Aduh. Ya pemirsa Durasi TV, inilah sosok Nopal Ho. Jadi Nopal Ho itu ternyata Ho itu punya gabungan ya, Iya, betul. dari orang tua. Ternyata dengan mencantumkan atau menggandeng nama orang tua, nah inilah jadi ada sisi keberkahan gitu Nopal. Iya betul Pak, betul. Ya, memang kan setiap nama manusia ya, misalnya Ahmad bin Fulan, nah itu, atau menggandeng Ahmad HM misalnya, seperti kamu. Baik Nopal, kita pengen tahu nih, Iya Pak. kamu kan hijrah ke Jakarta ya? Iya, Pak, Itu betul. sekitar tahun berapa sih? Saya pertama kali ke Jakarta itu tahun 2016 kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Jadi kelas 4 SD-nya di mana? Di SDN 09 Jagakarsa. Jagakarsa. Betul Pak. Oh, dekat pemakaman itu ya? Iya betul Pak, betul. Tapi betul. bukan yang di pemakaman kan? Bukan dong Pak. Aduh, serem dong Pak jadinya. Jadi hijrah Iya, Pak. sama mama papa? Sama mama papa. Sama mama papa. Nah, baik. Kamu meniti karir ya? Iya Pak. Karir, Pak, dan karir itu pasti nggak mudah. Harus ada yang namanya tantangan. Iya. Kemudian perjuangan dan pengorbanan yang sampai saat sekarang ini kamu sudah merasakan. Itu memang kamu sudah punya cita-cita ya, terjun di dunia entertain. Iya. Seperti apa tuh? Jadi emang waktu saya dari kecil itu emang waktu saya masih kecil tuh emang saya dari dulu suka modeling. Terus lah saya agak besaran dikit saya juga terjun di bidang dance. Bidang dance sama MC waktu itu di Surabaya Pak. Dan alhamdulillahnya emang waktu itu di Surabaya saya udah jadi dancer sama MC model profesional. Nah setelah itu
ada ajang pencarian bakat suatu PH di Jakarta Pak. Saya ikut. Alhamdulillahnya dapat juara 1. Akhirnya setelah juara itu, terus PH-nya memilih saya untuk bermain di suatu sinetron. Terus saya dikontrak, makanya saya pindah ke Jakarta. Oh, seperti itu. Dan selama hijrah 6 tahun di Jakarta, alhamdulillah saya udah bermain di banyak judul sinetron, banyak judul iklan, terus banyak FTV dan film. Dan alhamdulillahnya sekarang juga saya lagi meniti karir di dunia tarik suara Pak. Saya gabung di suatu boyband yang namanya Calixto. Dan alhamdulillah sekarang single pertamanya udah rilis dan sekarang lagi persiapan untuk single kedua Pak. Single kedua nih. Single kedua. Alhamdulillah. Berarti perjuangannya sangat panjang ya. Iya Pak, betul. Memang yang namanya hidup itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Betul Pak, betul. Sebab nggak langsung tuh manusia langsung di atas. Betul. Pasti di bawah dulu. Mulai dari yang terkecil, kemudian yang terbesar. Nah, baik Nopal. Iya Pak. Tadi kamu sebutkan tuh pertama kali kamu main sinetron. Bab waktu itu Bapak juga pernah ngeliat sinetron di MNC TV ya? Iya Pak, betul Pak. Itu betul. Kunanta tuh yang udah keberapa ya? Mungkin setelah 2 tahun di Jakarta tuh baru aku masuk Kunanta. Pertamanya tuh yang pertama banget itu ada lagi namanya Cinta yang Tertukar. Itu sinetron pertama kali Cinta yang tertukar. Kok bisa ditukar? Aduh. Itu yang pertama kali tuh ya. Betul, Pak, Kunanta. Nah, peranan kamu di situ sebagai apa tuh? Kalau di yang mana Pak? Kunanta. Kalau di Kunanta saya berperan jadi Ismail. Ceritanya tuh orang Surabaya yang orang tuanya udah nggak ada. Terus akhirnya dia diajak sama orang gitu, diajak ke Jakarta. Kan namanya anak kampung ya mau ikut-ikut aja lah, mau ke kota besar, mau ini kan. Yaudah akhirnya aku ikut. Terus nggak taunya orangnya tuh orang nggak bener, saya disuruh ngemis. Gitu. Terus akhirnya saya masuk ke Pondok Pesantren Kunanta itu biar aman. Itu logatnya memang seperti itu kamu? Di mananya? Di Kunanta. Iya emang karena asli Surabaya. Karena alhamdulillah saya juga orang Surabaya, jadi kebetulan banget pas banget sama karakternya. Iya Pak, betul. Iya. Memang Bapak lihat cara pemeranan kamu itu masuk semua. Nah, alhamdulillah. Seperti salah satu contoh lah, kamu kan main di FTV ya, itu kan sinetron yang kamu bagiannya pas bagian itu mulu ya? Iya Pak. Ya pokoknya yang rada-rada susah. Iya Pak, betul. Rada-rada susah, terus, awalnya susah, tapi di akhirnya nikmat. Iya betul. Itu kamu bisa memerankan dengan kesedihan, kegembiraan, bahagia. Itu ada tata caranya? Untuk tata caranya sih nggak ada. Kalau aku sih biasanya baca skenario dulu aja Pak. Kita baca skenario, kita perdalam skenarionya, kita harus ngapain. Terus kita jangan lupa untuk selalu tanya ke sutradaranya nih, kita nanti karakternya gimana atau nanti berperaninnya gimana. Sama kalau untuk lainnya sih nggak ada sih Pak, karena emang alhamdulillah ya Pak udah terbiasa, udah pengalaman juga, ada bakatnya ya alhamdulillah. Iya, seperti mendatangkan kesedihan. Iya betul. Nangis yang bukan dibuat-buat ya. Iya, bisa Pak. Kan ada kan seorang artis yang nggak bisa sedih iya Pak, betul emang sampai banyak dipakai gitu. apa namanya tuh? Pakai ini yang pakai obatnya itu kan biar bisa nangis. Ada tuh ya? Ada emang iya, ada. Gitu. Kalau dulu Bapak juga pernah tuh. Ya, lagi main sinetron waktu itu Sembunyi Tiada Akhir. Iya. Begitu. Ya sembunyi aja Bapak. Iya, betul. Oh, betul. Baik, Nopal. Iya, Pak. Sekarang ada satu pertanyaan nih. Iya, Pak. Cara membagi waktu kamu antara karir nih ya. Karir dengan dunia pendidikan yang sekarang ini kamu sudah di penghujung akhir kelas 9 ya. Iya, Pak, di SMP Negeri 211 Jakarta. Gimana cara kamu membagi waktunya nih? Alhamdulillah sih Pak, kalau untuk pembagian waktunya itu nggak terlalu bermasalah Pak. Itu bukan jadi kendala pertamanya, tapi pembagian waktu itu jadi lebih mudah. Itu ya karena salah satu faktornya itu alhamdulillah saya selalu terpilih di sekolah yang bagus dan selalu mensupport saya Pak. Selalu memberikan motivasi. Betul. Seperti waktu SD saya sekolahnya di SD 09 Jakarta, Jakarta. Sama SMP-nya di SMP Negeri 211 yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, iya Pak, dan alhamdulillah
tapi bukan berarti kalau saya setelah sekolah di lokasi syuting saya cuma main-main doang nih Pak. Enggak, tapi sebenarnya kalau di sekolah di lokasi syuting itu saya selalu belajar Pak. Ya saya selalu belajar, saya selalu kerja keras, saya selalu ngerjain PR, bahkan sampai pulang sekolah pun, pulang syuting pun, kan itu biasanya udah malam banget tuh Pak. Saya tetap juga harus belajar, saya juga harus selesaiin PR saya juga harus salat malam juga. Pernah saya itu Pak waktu UN kelas 6 Pak, waktu itu saya syuting sinetron Kunanta 3. Kunanta 3. Iya tuh Pak. Kenapa tuh? Waktu di Kunanta 3 itu saya belajar UN-nya kan di lokasi syuting Pak. Di lokasi syuting tuh apalagi kan biasanya tempatnya rame kan ya Pak ya. Tempatnya rame itu susah banget fokus. Nah waktu saya syuting itu tuh karena saya selalu belajar tuh saya kasih tahu ke saudaranya juga kalau saya UN, saya sampai disiapin sama saudaranya tuh Pak tempat sendiri di set syutingnya itu buat saya belajar dulu sebelum take. Jadi kalau kamu sebelum take kamu belajar aja dulu di sini. Saya sampai kayak gitu Mumpung Pak. Kosong tuh iya, waktunya. Betul Pak. Habis itu waktu setelah saya selesai belajar kan waktu itu bulan Ramadan Pak. Bulan Ramadan. Iya, pulang syutingnya kan juga malam banget Pak. Pulang syutingnya malam banget, terus saya tetap belajar. Habis itu saya ikut UN paginya Pak. Saya pulang tuh kalau nggak salah tuh jam 2 pagian Pak. Jam 2 pagi baru selesai itu. Jam 2 pagi itu selesai syuting. Misalnya mulai syutingnya tuh jam 9 pagi, udah agak siangan. Saya pulang jam 2 pagi, saya belajar lagi dulu di mobil, habis itu tidur bentar, bangun lagi jam 3, salat malam dulu, terus salat subuh, habis itu tidur lagi, bangun lagi jam 6 Pak. Saya langsung bangun jam 6, saya langsung ikut UN. Saya waktu kerjain UN ketiduran Pak. Ketiduran? Iya ketiduran di kelas. Lama gak tuh? Ya lumayan lama lah Pak, berapa menit? 30 menit 30 mungkin. menit. Iya ketiduran. Nah itu soal gimana? Saya ngerjain dulu Pak, saya ngerjain dulu. Nah kalau saya kerjain dulu, habis itu kalau misalkan masih ada waktu luang, saya langsung nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung tidur aja. Langsung habis saya kerjain pokoknya yang penting saya kerjain soal dulu, habis itu langsung tidur. Tapi waktu saya ulangan apa ya? Bahasa Indonesia Pak. Saya benar-benar ngantuk dah Pak. Ya udah saya ngerjain setengah soal terus saya ketiduran dulu Pak. Itu pengawas ruang gimana tuh? Iya, saya jadi biarin sama pengawas ruangnya nggak apa-apa katanya. Nggak apa kamu juga lagi capek syuting gitu terus akhirnya dibangunin. Memberikan pengertian. Iya betul. Iya. Dikasih waktu tidur 10 menit terus saya dibangunin. Udah selesai belum? Oh iya Bu, belum Bu. Akhirnya saya kerjain lagi. Terus itu salah satu perjuangan saya. Nah untuk kendalanya sih bukan masalah pembagian waktu Pak. Tapi kendalanya itu susah untuk yang pertama tuh susah untuk mencari sekolah yang mau menerima anak dengan kesibukan seperti saya Pak yang sedang meniti karir. Oh gitu. Iya Pak, banyak teman-teman saya juga itu teman-teman artis cilik juga seperti saya. Sama ya. Mereka juga kesusahan untuk mencari sekolah negeri yang mau menerima anak kesibukan seperti saya. Terus yang kedua itu kalau emang ada teman-teman misalkan yang sekarang lagi mau meniti karir dan juga lagi masa sekolah, kendalanya tuh harus siap mental Pak. Siap semuanya, harus tetap terlalu kerja keras apalagi harus ada sekolah juga, harus ada bagian syutingnya juga, bagian karirnya juga. Karena untuk menjalankan yang saya harus tekankan sih sekarang tuh untuk sekolah sama meniti karir itu sebenarnya bukan hal yang gampang Pak. Itu bener-bener sulit banget. Karena di satu sisi saya harus fokus untuk niti karir saya, baik di seni peran dan juga seni tarik suara. Di sisi lainnya pun saya juga harus tetap berprestasi nih Pak di sekolah. Iya kan ya Pak? Itu wajib ya? Iya itu emang harus kewajiban saya. Emang nomor pertama tuh ya harus berprestasi juga di sekolah. Bukan kayak kelihatannya tuh hanya gampang sampai saya waktu saya SD dulu. Tuh saya kan lagi di Gunanda tuh Pak, lagi sibuk-sibuknya. Saya pun juga akhirnya saya juga tetap ngejar sekolah saya harus berprestasi, saya harus ranking 1. Nah, salah satu kendalanya juga tuh saya juga sempat dibully Pak dulu di SD itu. Oh, sempat dibully? Iya Pak, sama teman-teman? Iya, sama teman-teman karena saya kan balik lagi ke pegangan saya itu Pak. Saya harus berprestasi di sekolah. Saya juga harus jalan di karir seni peran sama tarik suara Pak.
Nah, waktu di karena saya mau berprestasi itu Pak, saya juga tetap belajar dong Pak. Iya. Nah terus saya belajar terus di lokasi syuting yang seperti saya tadi kasih tahu Pak. Saya waktu itu waktu kelas 6 terakhir itu Pak, saya dapat ranking, saya sebenarnya dapat nilai tertinggi Pak. Tapi ditulisnya jadi ranking 2. Iya. Oh. Iya, itu karena teman-teman saya tuh banyak yang bilangin ke guru-guru juga kalau masa novel kayak gitu selalu Protes izin, mereka protes selalu gitu protes, ya. selalu izin, jarang masuk sekolah, tapi selalu dapat nilai bagus, ranking 1. Padahal mereka nggak tahu ya. Iya, padahal mereka kalau nggak kamu tahu Pak. belajar di lokasi syuting Iya, ya. kesusahannya kerja kerasnya di lokasi syuting, Iya. kerja kerasnya juga harus belajar itu gimana Pak. Betul, Saya juga betul. sempat dibully nyogok, terus saya juga sempat dibilang kulit babi gitu Pak. Oh, Iya, iya. saya juga sempat dibilang kayak gitu. Itu tantangan. Iya, itu Ya, tantangannya. Biasa Nopal, tantangan. Baik, sepenggalah cara kamu membagi waktu luar biasa. Iya Pak. Nah, karena begini, itu dunia ya. Iya Pak, betul. Dunianya berupa karir nih. Nah, sekarang kamu dengar-dengar nih, kamu rajin puasa Senin Kamis. Iya Pak. Tahajudnya rajin. Alhamdulillah. Itu kan merupakan salah satu kewajiban Iya ya. Pak, betul. Itu kewajiban yang nomor 1. Betul. Kenapa? Karena ya semuanya kan kita kembali kepada Allah. Iya. Baik, ya sekarang kamu di mata teman-teman kamu nih, yang sekarang kamu masih memegang alma mater SMP 211 Jakarta. Sebab yang tadi kamu katakan banyak sekolah yang tidak mau menerima orang seperti kamu. Betul Pak. Nah, salah satunya 211 ini membuka peluang. Iya, Padahal kalau kalau Bapak lihat sendiri pribadi ya, Iya, Pak. pribadi Bapak itu kan mengangkat derajat nama sekolahnya juga. Iya, betul Pak. Iya, Betul, terutama betul, Bapak Pak. gitu. Iya. Ada kebanggaan. Iya, betul. Iya, betul. itu siapa tuh? Nopalho. Iya. Di mana? Anak Dora tuh. Iya. Ada kebanggaan, ada nilai tambahnya. Iya, Pak, Nah, betul. sekarang kamu dari kelas 7 ya, kelas 7, kelas 8, sekarang kelas 9 yang sekarang bentar lagi kamu akan lulus ya mudah-mudahan. Itu di mata teman-teman kamu seperti apa nih? Kalau untuk di mata teman-teman saya di SMP Negeri 211 sih, alhamdulillah selama ini gak ada masalah sih Pak. Saya senengnya di SMP Negeri 211 ini karena selain gurunya ramah dan baik hati. Baik hati. Kayak lagunya murah Butere dong. murah Iya. senyum ya. Iya, betul. Murah senyum. Betul. Iya. Nah, kayak tapi- Fabrian murah senyum. Iya. Sama Pak Henry. Iya. Teman-temannya pun juga teman-temannya pun juga di sini enak-enak semua Pak. Semuanya seru, semuanya juga mau menerima saya, bukan sebagai dipandangnya kayak wah nih anaknya beda nih, dia kan syuting tapi dapat nilai bagus, nggak ada yang kayak gitu sih Pak. Saya semuanya di SMP Negeri 211 tuh kayak gitu. Ya, kan ada juga ya menjaga jarak. Iya. Mentang-mentang dia artis, Ya. padahal di satu sekolah. Nah, betul Pak. Di tidak SD saya mau. banyak kayak gitu ya. Ada seperti itu ya? Ada banyak Pak di Ada SD ya? dulu. Iya ada. Di Doras juga ada. Ya. Pak Indra Waduh. selalu menjaga jarak dia. Apalagi saat pandemi, jaga jarak Pak Indra. Makin. Iya. Nah, memang kalau kita lihat ya sosok kamu luar biasa, Nopal. Iya, Pak. Artinya akhlak kamu main, ibadah juga main. Iya. Baik, Durasi TV yang berbahagia, terima kasih. Setelah ngobrol-ngobrol ringan buat Nopal, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nopal tentang dirinya, tentang karirnya ini memberikan satu motivasi kepada yang menyaksikan tayangan ini, terutama saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini. Durasi TV terus berjalan dan menghadirkan tayangan-tayangan yang motivasi dan inovasi terdepan. Mudah-mudahan berkah di dunia wal akhirah. Amin. Bersama saya Imam Wahyudi dan Saya Novalho. Ada pantun mengatakan apa tuh? hari Rabu, hari Selasa. Cakep. Teman-teman semua nih pesan terakhir dari Novalho, selalu kerja keras untuk mendapatkan hasil yang luar Luar biasa. biasa. Masya Allah. Baik, Durasi TV cukup sekian dari saya dan Nopalho. Ada itik main di sawah. Cakep. Main di sawah, naik di atas batu. Cakep. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.